Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bapak-bapak sudah menjalankan ibadah sholat Jumat hari ini ya? Ampun Bu Guru. Ya, selamat bersua kembali dalam kegiatan kita yang kedua, yaitu Google Workspace for Education. Untuk kesempatan yang kedua kali ini, saya akan memandu kegiatan pada hari ini. Nama saya Anis Pujiastuti. Saya dari SD Negeri 1 Bengle, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali. Saya anak dari Bapak Widodo yang pada kesempatan kali ini akan memandu kegiatan kita dimulai dari harusnya tadi jam 12.45 tapi berhubung belum pada on. Ini akan kita mulai pada kurang lebihnya jam 1 gitu ya Bapak Ibu ya. Dari Google Form, Google Slide, ada Google Calendar, Google Meet, sama Google Jamboard. Dari masing-masing nanti akan dipresentasikan oleh teman-teman kami atau dari tim kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai materi yang pertama ya Bapak Ibu, karena ini sudah molor 15 menit. Langsung saja kita mulai materi yang pertama, yaitu Google Form, penggunaannya untuk apa, nanti akan disampaikan oleh trainernya. Untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Bu Rati. Monggo, Bu Rati sudah siap belum? Sudah siap. Ya, siap. Untuk kesempatan kali ini mohon yang belum dimatikan mikrofonnya dimatikan dulu nggih, biar kegiatan kita bisa lebih khusus seperti itu. Monggo Bu Rati bisa langsung cus. Langsung. Ya, makasih. Oke, makasih Bu Anis kesempatannya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Sehat semua nggih? Sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya Bapak Ibu, nama saya Rati Setianingrum. Saya mengajar di SD Negeri Bengle 1 di Wonosamudro Bapak Ibu. Mungkin ada teman-teman yang baru kenal dengan saya dan ada yang sudah mengenal saya. Ya, salam kenal nggih. Nah, ini nanti saya ingin menyampaikan presentasi tentang Google Form Bapak Ibu. Nanti kita belajar bersama. Nah, selain saya mengajar di SD Negeri Bengle 1, alhamdulillah saya juga seorang YouTube content creator Bapak Ibu. Jadi boleh Bapak Ibu silakan kalau ingin berkenalan dengan saya lebih jauh silakan cari aja channel YouTube saya Rati Setianingrum begitu, nanti silakan bergabung di komunitas YouTube saya begitu. Nah sekarang Bapak Ibu alhamdulillah loh ini kita bisa berkumpul di sini di pelatihan di BIMTEK Google Workspace for Education. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sini. Apalagi di sini ada banyak master trainer yang alhamdulillah sudah bisa dipercaya di bidangnya ya. Jadi Bapak Ibu jika ada yang kurang mengerti atau nanti ada yang perlu ditanyakan, boleh sekali Bapak Ibu menanyakannya. Kemudian di sini juga ada Pak Wid, sudah banyak mengenal nggih. Jadi nanti tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu itu ada yang kurang mengerti atau misalnya Bapak Ibu ada ilmu yang lebih dan ingin di-sharing di sini monggo dipersilahkan gitu nggih. Nah, lanjut saja sekarang kita ke materi nggih tentang Google Form. Sebentar, ini saya akan mulai share screen nggih. Bu semuanya pasti sudah mengerti dan banyak yang sudah itu ya menjalankan tentang Google Form nggih. Kira-kira sudah tampil belum? Sudah di Google Drive. Sudah Bu.
Sudah muncul. Sudah muncul belum Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Ya, terima kasih. Nah, di Google Form ini, Bapak Ibu guru tentunya pasti sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya Google Form. Ini apalagi di masa pandemi ini, Google Form itu sangat bermanfaat sekali ya bagi para guru dan tentunya sangat membantu. Bapak Ibu yang menggunakan laptop atau Chromebook atau lewat HP yang lainnya bisa itu dibuka dulu laptopnya, kita sama-sama praktek nggih. Di sini kita sama-sama belajar. Bapak Ibu bisa lihat dulu, klik dulu di atas ini. Bapak Ibu lihat langsung buka di Chrome nggih, kemudian klik aja Drive seperti itu, drive Google, ketik drive gitu aja nanti akan muncul Google formulir. Nah, ini yang kita gunakan sekarang. Nah, di sini sudah muncul. Nah, ini adalah tampilan Google Form-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu kira-kira seperti ini tampilannya. Bapak Ibu sudah mengikuti sampai tahap ini belum? Tampilan layar saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, oke. Nah, kalau sudah, nah seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu itu buka di Classroom, itu nanti ada tugas-tugasnya. Tryout praktek 2. Nanti diklik saja Bapak Ibu di tryout praktek 2 ini. Kemudian setelah diklik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini nanti yang Bapak Ibu harus selesaikan hari ini, nggih. Ini tentang Google Form. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tugasnya adalah membuat ini satu Google Form dengan satu pertanyaan yang menanyakan Anda mau kemana di liburan. Nanti jadi Bapak Ibu nanti membuat satu Google Form. Jadi ada tulisannya seperti itu. Anda mau kemana di liburan begitu ya. Ini nanti langsung Bapak Ibu praktekkan saja nggih. Di situ ini namanya survei liburan. Nanti di judulnya, di judul survei liburan gitu ya. Kita tulis di sini langsung saja. Nah, di sini tadi kita ketik ya, survei liburan. Langsung kita ikuti saja survei liburan gitu. Tadi ada survei liburan, di sini ada survei liburan anak, berarti ditambah dengan anak nih Bapak Ibu. Survei liburan anak. Nah, ini judulnya. Deskripsinya bagaimana? Boleh Bapak Ibu beri apa, kata-kata apa terserah, atau misalnya ini di copy paste lagi, ditaruh di sini juga boleh, tentang survei liburan anak. Setelah ini nggih Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu lihat lagi tadi. Nah, di liburan kita tulis di sini. Ini kita tinggal ketik saja ya di Google Form tadi. Kalau bisa di-copy langsung di-copy, ditaruh di sini. Nah, ditulis saja di sini nggih. Ditulis saja Anda mau kemana di liburan. Ketik saja di sini nggih. Tentu Bapak Ibu sudah banyak yang mengenal dan bisa kalau yang ini ya. Ini kita hapus saja. Anda survei liburan anak. Kita tulis saja di sini. Nah, kemudian di sini ditulis seperti tadi ya, Bapak Ibu. Anda mau liburan kemana ya? Anda mau kemana di liburan? Nah, seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, di sini pilihan ganda dulu terutama ya, Bapak Ibu. Misalnya di sini pilihannya tadi lihat di sini Bapak Ibu. Di sini ada petunjuknya, tugasnya itu jawabannya, pilihannya itu ada Bandung, Surabaya, Medan. Ya sudah kita pilih ya di sini ya opsinya A, Bandung. Terus kemudian Bapak Ibu enter saja. B, Surabaya, C, Medan.
Nah, seperti ini Bapak Ibu. Misalnya pilihannya sampai C, ya sudah kita berhenti sampai C saja. Tapi kalau misalnya ada muridnya Bapak Ibu yang sampai di kelas atas, biasanya pilihannya sampai D ya. Nanti tinggal di enter lagi seperti itu. Di sini pilihan ganda ya, karena tadi menginginkannya pilihan ganda, dipilih pilihan ganda. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin, ini akan harus wajib diisi ya. Kalau tidak diisi mungkin nanti salah gitu ya. Ini di klik wajib diisi, berarti ini harus wajib diisi seperti itu nggih. Nah, ini adalah pilihan ini, Anda mau kemana di liburan, ini sudah kita jawab. Nah, tambahkan pertanyaan kedua, mengapa Anda memilih lokasi tersebut? Nah, ini nanti dibuat paragraf. Bukan pilihan ganda tetapi paragraf. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti tadi Bapak Ibu, tinggal masuk saja. Kemudian ini tambah ini untuk menambahkan pertanyaan nggih. Ini tambah saja. Nah, nanti muncul di bawahnya. Di bawahnya ini langsung saja Bapak Ibu tulis. Pertanyaan kedua tadi, mengapa Anda memilih lokasi tersebut? Nah, seperti ini. Mengapa Anda memilih lokasi tersebut? Nah, seperti ini nggih Bapak Ibu. Ini pilihannya tadi minta apa? Mintanya berupa paragraf, bukan pilihan ganda. Jadi caranya ya tinggal saja di pilihan ini tadi diklik, kemudian Bapak Ibu pilih ini paragraf. Seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu bisa dimengerti sampai di sini? Bisa, alhamdulillah Kakak. Ya, terima kasih Bu Anis dan teman-teman. Nah, di sini sampai tampilan seperti ini nggih. Ini adalah tugas yang pertama. Ini diklik wajib diisi ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ini adalah tampilan tugas yang pertama di slide pertama. Kemudian apa tugasnya? Ini di screenshot Bapak Ibu. Di screenshot. Nah, kalau sudah di screenshot Bapak Ibu nanti sini ya tugasnya, tugas yang hari Jumat. Di sini hari Jumat. Bapak Ibu sudah masuk di Classroom semuanya? Jika belum segera gabung saja nggih, nanti kan ada tugas di dalamnya. Nah, di situ ini ada panduannya Bapak Ibu. Nah, ini tadi tryout prakteknya kan sudah dikita sama Bapak Ibu. Nah, sekarang dimasukkan tembakan sini. Ctrl V gitu. Langsung seperti itu. Nah, jadi tugasnya cuma screenshot gitu aja Bapak Ibu. Nah, tugasnya cuma screenshot masukkan sini. Kalau kebesaran Bapak Ibu bisa kecilkan seperti itu. Ini tugas yang pertama Google Form-nya nggih. Nah, sekarang tugas yang kedua. Nah, ini tinggal bawahnya ini. Nah, bawahnya ini Bapak Ibu tugasnya yaitu screenshot satu Google Form dengan judul kuis Google Form berisi satu jawaban kuis Google Form lengkap dengan satu pertanyaan nama lengkap. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau Mbak di screenshot. Nah, seperti itu. Kita buat lagi tab baru misalnya. Kita buat lagi ini muncul. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, ini dipilih saja Google Formulir, sudah klik. Di pertanyaan kedua, Bapak Ibu, dilihat lagi pertanyaan kedua tadi disuruh menulis apa tadi judulnya? Itu kuis Google Form ya. Kuis Google Form. Kita tulis dulu di formulirnya tadi yang baru kuis Google Form. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah lihat lagi tadi disuruh apa? Nah, ini disuruh membuat satu pertanyaan nama lengkap. Membuat satu pertanyaan nama lengkap. Berarti Bapak Ibu masuk lagi di sini. Nama lengkap, kita tulis saja nama lengkap. Nah, sudah. Tentu saja kalau nama lengkap itu bukan pilihan ganda ya Bapak Ibu, tetapi jawaban singkat. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaannya satu pilihan ganda, terus membuat satu video sama satu pertanyaan esai, beserta dengan poin dan kunci jawabannya. Setelah nama lengkap, Bapak Ibu masukkan satu pertanyaan.
pertanyaannya itu nanti bebas Bapak Ibu. Misalnya seperti ini ya, ini ditambah dulu. Sebelumnya ini, Bapak Ibu klik ini dulu ya, wajib diisi. Wajib diisi, kemudian ini tanda plus, tambahkan pertanyaan, klik saja. Nah, sudah. Kalau sudah Bapak Ibu, silakan klik di sini. Tadi pertanyaan selanjutnya, tadi apa? Nah, suruh membuat pertanyaan, misalnya pertanyaannya, ini yang mudah saja ya Bapak Ibu, 1 ditambah dengan 1 misalnya. 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Misalnya seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah, di sini pilihannya misalnya ada opsinya. 1 jawabannya 2. Terus ini B misalnya 3. C. Ini saya enter langsung Bapak Ibu. Enter gitu aja ya. D misalnya. D 5 begitu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini kemudian Bapak Ibu klik wajib diisi. Tadi kan disuruh membuat skornya, nggih. Kalau benar berapa skornya, seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya itu mudah sekali Bapak Ibu. Klik saja. Ini diklik sudah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin menampilkan ini sebagai jawabannya dapat skor berapa, nanti Bapak Ibu pilih tampilan dulu settingnya. Disetting dulu sebagai kuis ya Bapak Ibu, sebagai kuis, baru nanti bisa jadikan itu skornya berapa gitu. Nah, seperti ini tampilan pertanyaan tak terjawab bisa dilihat apa tidak, jawaban yang benar, nilai poinnya berapa gitu bisa dilihat. Ini diklik saja simpan seperti itu. Jadi tadi perbedaannya ini dibuat sebagai kuis dulu. Dibuat sebagai kuis, ini tadi kan setelannya seperti ini. Biar nanti jadi kuis dan tahu skornya berapa, nilainya berapa, ini dibirukan dulu, jadikan ini sebagai kuis, diaktifkan dulu baru disimpan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu nanti baru bisa muncul kotak kunci jawaban di sini Bapak Ibu. Jawabannya apa? Nah, 1 ditambah 1 jawabannya itu kan 2. Diklik saja, otomatis yang berwarna hijau ini adalah kunci jawabannya. Kemudian misalnya Bapak Ibu mau memberikan ini skor. Misalnya kalau betul, misalnya skornya 20, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Bisa saja skornya 5, satu nomor tergantung dapat skor berapa. Itu monggo Bapak Ibu, ngoten nggih. Kemudian ini klik selesai, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, lanjut ke slide selanjutnya tadi. Slide selanjutnya ini kemudian setelah pilihan ganda, Bapak Ibu membuat 1, masuk saja. Nah, kalau sudah, ini tadi kan bukan yang ini, tapi yang ini. Nah, yang ini. Maaf Bu Ratih, interupsi sebentar ya. Monggo. Itu nanti screenshotnya jangan ditaruh di itu Bu, jangan ditaruh di LK-nya. Ya nanti saya hapus Bu. Ini membuat gambaran teman-teman supaya nanti teman-teman tahu gambarannya gitu ya. Bu. Iya. Jadi nanti gitu. Ini ada mau mencoba mau sekalian nggak bisa? Oke. Ya Bu, saya paham. Ya. Ini nanti langsung saya hapus. Soalnya kan biar teman-teman langsung tahu cara kerja prakteknya seperti apa. Soalnya tadi saya baca di WA grup itu banyak yang masih bingung deh bagaimana cara kerjanya itu biar tahu gambarannya langsung seperti itu. Ini langsung praktek saja, nanti langsung dihapus. Soalnya kan nanti juga muncul prakteknya seperti apa itu kan Bapak Ibu lebih baik kan praktek sendiri lebih enak gitu. Nah ini tinggal pilih plus ya Bapak Ibu untuk menampilkan videonya. Nah kemudian videonya Bapak Ibu itu masuknya di sebelah sini ya, tambahkan video ini. Ini adalah menu untuk menambahkan video. Nah, ini seperti ini, tambahkan video. Nah, ini Bapak Ibu, kalau menambahkan video ini tergantung temanya yang ada di YouTube, Bapak Ibu, seperti itu. Ini bisa lewat YouTube diketik, langsung diketik namanya apa gitu bisa. Kemudian lewat URL itu yang ada di, kalau memasukkan video itu bisanya lewat YouTube Bapak Ibu. Di sini ketik saja misalnya tema 1 sub tema misalnya ya Bapak Ibu. Kita ketik aja ini untuk memudahkan saja kelas 1 tema 1 sub tema 1 pembelajaran 1 misalnya. Nah, seperti ini. Di sini kita langsung cari saja.
Ini lewat pencarian judul Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kalau sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu pilih saja mana video yang ini Bapak Ibu masukkan di Google Form Bapak Ibu. Terlebih dahulu Bapak Ibu menyeleksi dulu mana materi yang cocok seperti itu ya. Ini diklik, kemudian dipilih-pilih. Nah, seperti ini. Nanti akan langsung masuk di sini. Nah, di sini akan masuk. Misalnya di sini kita ketik saja, misalnya, silakan menyimak video berikut ini, misalnya seperti ini. Tadi kan suruh menyisipkan satu video ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ada muncul seperti ini, nah kalau ini ada pertanyaan, kemudian kok ini ada pertanyaan lagi tapi nggak ada, ini dihapus saja Bapak Ibu. Misalnya ini Bapak Ibu langsung dihapus seperti ini. Ini dihapus. Nah, jadi rapi kan? Nah, seperti ini. Ini adalah videonya. Tadi kan suruh menyisipkan satu video ya. Ini sudah selesai videonya ya. Kemudian disuruh apa lagi? Nah, perhatikan lagi ya di sini di tryout prakteknya tadi dilihat dulu. Nanti langsung membuat satu pertanyaan isai, Bapak Ibu, membuat satu pertanyaan isai. Membuat satu pertanyaan isai. Jadi Bapak Ibu membuat satu pertanyaan isai, dimasukkan di sini. Tambahkan lagi, masukkan pertanyaan isai. Ini ditulis saja, misalnya di video tadi misalnya apa materinya, kemudian ditulis matahari terbit dari, misalnya ini cuma isai saja nggih. Bebas terserah Bapak Ibu. Kemudian dipilih ini tadi disuruh apa tadi pertanyaannya? Disuruh membuat pertanyaan isai. Langsung membuat pertanyaan isai. Nah, seperti ini ya, isai. Kemudian dipilih saja. Nah, seperti itu. Di sini langsung muncul apa namanya? Tampilan seperti ini. Jawaban yang benar berarti matahari terbit dari timur. Klik saja di sini timur seperti itu. Misalnya, kemudian Bapak Ibu anak-anak itu kan kadang kalau isai itu kan bingung. Ada yang timurnya T kecil, ada yang jawabnya T besar gini kan. Itu ditulis saja. Jadi nanti opsi yang muncul kadang kan anak nulisnya timur kecil semua, timur T-nya yang besar. Gitu kan ada yang nulis timur T-nya besar semua gitu ya, TIMUR gitu kan ada seperti itu. Itu diklik semua Bapak Ibu. Jadi nanti biar tahu anak itu jawabnya sudah benar apa tidak itu nanti akan muncul. Jadi pilihannya itu opsinya ditulis aja. Tapi ini jawaban yang pasti ya Bapak Ibu. Kalau di pertanyaan ISA ini tandai semua jawaban tidak benar lainnya. Nah seperti ini. Ini sudah. Nah, kalau sudah seperti ini dipilih selesai. Nah, sudah selesai. Ini diklik diisi seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai. Kemudian lihat di sini. Nah, lihat di sini ya. Di sini ada poinnya, sudah ya. Tadi sudah ada poinnya ya. Kemudian ini kunci jawabannya tadi sudah. Coba yang isian tadi kita skor Bapak Ibu. Yang isian tadi kan belum diberi skor. Ini skornya sudah muncul 20. Karena tadi saya sudah memasukkan di sini 20 begitu ya. Kalau ini ditampilkan, dikirim, nanti Bapak Ibu cara mengirimnya kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu kirimnya di sini Bapak Ibu. Ini dikirim. Nah, kalau sudah ini langsung dipilih tanda seperti ini ya Bapak Ibu, kayak cemiti ini loh, kayak peniti. Ini diklik saja, kemudian ini diperpendek URL-nya. Nanti biar jadi pendek seperti ini. Kalau ini Bapak Ibu mau bagikan ke murid-muridnya atau ke teman-temannya gitu ya, ini disalin saja, kemudian ini langsung praktekkan lewat WA atau langsung dikirim ke WA-nya gitu ya Bapak Ibu. Misalnya ini langsung dikirim ke WA gitu. Seperti ini langsung nanti anak-anak langsung mengerjakan lewat link ini bisa masuk begitu. Tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah,
Tampilannya akan muncul seperti ini. Kemudian misalnya ini langsung kita praktekkan Bapak Ibu. Misalnya ini ya, ditulis saja nama siswanya. Diketik saja bebas. Kemudian ini dipilih. Matahari terbit dari timur misalnya ya. Nah, kemudian ini lihat dulu videonya misalnya ya Bapak Ibu. Ini tinggal diklik saja. Bisa langsung otomatis ke YouTube-nya. Begitu. Langsung masuk. Bisa menonton gitu langsung lewat YouTube-nya. Kalau mau diperbesar lewat sini bisa. Ini diklik aja nanti akan langsung memperbesar gitu Bapak Ibu. Biasanya nanti kalau di HP ini sudah layarnya sudah penuh seperti itu. Ini adalah cara supaya guru lebih mudah dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian kalau nah dikirim kemudian lihat skor. Alhamdulillah kalau 40 berarti betul semua tentunya ya Bapak Ibu. Nah seperti itu biasanya anak-anak senang. Nah seperti ini. Jadi kan lebih mudah kalau kita itu enggak misalnya ulangan online itu banyak yang online seperti ini. Bapak Ibu pastinya sudah banyak yang mahir ya atas ini tentunya. Nah sekarang kita coba ke tahap selanjutnya yaitu apa tadi? Nah tahap selanjutnya yaitu kita lihat dulu di tryout-nya. Nah, nanti kalau sudah Bapak Ibu ini tadi, di screenshot ya Bapak Ibu yang tampilan itu tadi, yang tentang Google Formulir tadi, ini tadi di screenshot. Kalau sudah mengerjakan satu video sudah ada, ini di screenshot. Nah, seperti ini di screenshot, kemudian dimasukkan di sini. Dimasukkan di sini. Ini nanti juga seperti ini, cara kerjanya seperti yang slide pertama ini tadi ya Bapak Ibu. Ini akan saya hapus ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu lanjutkan dengan sendiri. Nah, sekarang kita ke slide 3 Bapak Ibu. Slide 3 ini, nah di sini Bapak Ibu langsung membuat tadi, screenshot tadi, pengiriman formnya tadi dikirim ke sini, ke email, bebas terserah, boleh ke Ibu Ratna Dewi, boleh ke saya, Ratis Tianingrum, atau boleh ke teman-temannya, teman Bapak Ibu yang lain. Caranya langsung praktek, ini langsung dikirim, kirim nggih. Nah, kirimnya kemana? Langsung ketik di sini nggih Bapak Ibu, emailnya apa gitu. Misalnya email saya ya. Nah, seperti ini langsung masuk, kemudian ini langsung dikirim ya, ini sudah, kemudian ini langsung dikirim saja. Nah, seperti itu. Nah, perlu konfirmasi, yakin ingin mengizinkan. Nah, ini ya seperti ini, oke. Nah, ini oke saja, langsung dikirim nanti. Nah, ini berarti sudah, kita sudah mengirim jawaban itu. Kemudian sama temannya tadi, yang di screenshot tadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang perlu di screenshot tadi yang Bapak Ibu tulis tadi, misalnya di sini tadi kan sudah saya tuliskan ya, Ratis Setianingrum. Ini hanya contoh nggih. 1004@gmail.com. Nah, Bapak Ibu langsung ini di screenshot saja. Di screenshot, Ctrl V ya. Ctrl C dulu baru Ctrl V, di print screen gitu nggih Bapak Ibu yang ada di tampilannya, di screenshot saja. Kalau mau langsung dikirim juga boleh dikirim. Kemudian langsung Bapak Ibu setelah di screenshot masukkan di sini. Sudah selesai Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu semua sudah, Google Formulirnya itu cuma sampai di sini saja. Jadi ini tadi adalah serangkaian tugas dari Google Formulir yang dari saya ya Bapak Ibu. Yang pertama ini tadi membuat tentang survei liburan anak. Kemudian yang kedua tentang kuis Google Form. Kemudian yang ketiga ini tadi bukti pengirimannya, seperti itu. Nah Bapak Ibu jika ingin melanjutkan yang ini tadi, misalnya nih saya juga ingin memberi info yang lain seputar yang ada di, bukan yang ada di tugas ya. Misalnya Bapak Ibu ingin melihat siapa sih yang sudah mengerjakan tadi
Misalnya di sini kan ada responnya Bapak Ibu. Jawabannya akan muncul. Misalnya yang sudah mengerjakan tadi kan sudah ada satu ya tadi ya. Siapa ya yang mengerjakan? Nah, cara pengen tahunya itu lihat di sini Bapak Ibu. Diklik jawaban, kemudian ini di membuat spreadsheet ini diklik saja. Nah, seperti ini. Ini buat spreadsheet baru, kemudian ini diklik saja buat. Nanti akan langsung muncul itu siapa yang sudah mengirim, skornya berapa, gitu, betul atau salah jawabnya, letak salahnya itu di nomor berapa, itu akan ketahuan seperti ini. Nah, ini adalah skornya Bapak Ibu, tapi ini Bapak Ibu tidak perlu di screenshot ya, yang cuma di screenshot yang 3 tadi saja. Ini cuma memberikan tambahan saja buat Bapak Ibu jika ingin mengetahui siapa namanya yang sudah mengerjakan seperti itu. Misalnya nanti ada ini, alhamdulillah kalau Google Formulir itu sampai ribuan bisa Bapak Ibu. Ke peserta itu misalnya ratusan itu alhamdulillah bisa semua di sini ya Bapak Ibu. Di sini bisa, kemudian kita langsung ke selanjutnya. Nah, ini sudah selesai. Di Google Formulirnya sudah selesai Bapak Ibu. Di sini tentang guru belajar ID, akun guru belajar ID ini alhamdulillah itu banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Nanti di akun belajar ID itu karena tak terbatas ya. Misalnya Bapak Ibu filenya itu penuh di laptop atau di flash disk atau di mana itu, misalnya pengen biar aman dari virus gitu, mending Bapak Ibu masukkan saja di Google di drive bersama atau di drive ini ya, Google Drive guru belajar. Kalau ada guru belajar nanti Bapak Ibu bisa masukkan di situ. Nanti akan ada lambang guru belajar ID ya Bapak Ibu. Nanti saya itu menyimpan banyak video itu di sini Bapak Ibu, karena di HP saya sekarang alhamdulillah sudah saya sterilkan semua, terus semua video saya masukkan di sini. Jadi nanti ini juga saya beruntung sekali dapat akun belajar ini Bapak Ibu, karena di akun belajar ini Bapak Ibu bisa menyimpan banyak video, menyimpan banyak foto, file-file penting Bapak Ibu, dokumen, masukkan di sini saja, aman dari virus. Saya kemarin punya flash disk Bapak Ibu itu baru beberapa bulan saja ada yang korup gitu, tapi di sini alhamdulillah aman, terjamin. Jadi tidak ada yang istilahnya itu filenya hilang. Ya Bapak Ibu sudah punya akun belajar ID, segera saja diaktifkan supaya nanti bisa kita gunakan semaksimal mungkin. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah materi Google Form pada siang hari ini dari saya sudah selesai. Jika ada kata-kata atau penyampaian materi presentasi yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Dan begini presentasi saya, semoga bisa diterima ya Bapak Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bu Anis untuk melanjutkan materinya. Monggo Bu. Oke, terima kasih sekali Bu Rate. Menarik sekali nggih materinya. Jadi Google Form terdengar. Menarik sekali nggih Google Form itu, banyak sekali kita bisa manfaatkan, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Kita akan sangat terbantu dengan adanya Google Form ini, apalagi di masa sekarang ini, masa PPDB, masa daftar masuk siswa sekolah atau itu yang menggunakan Google Form seperti ini. Jadi tadi sedikit banyak sudah dikupas oleh Bu Rate. Terima kasih Bu Rate ilmunya. Yang kedua nggih, lanjut untuk materi yang kedua. Bapak Ibu masih semangat ya? Siap, masih. Masih Bu Anis. Semangat. Ya. Ini ada pertanyaan dari peserta. Bagaimana agar itu tampilan Google Form-nya itu bagus, kelihatan menarik, kemudian font-nya bisa gitu. Satu pertanyaan Bu Rati. Ya. Jadi pertanyaan adalah apakah di Google Form itu fontnya itu bisa diganti Bu? Jadi biar tampilannya lebih menarik, apakah fontnya itu bisa diganti gitu Bu?
Oh ya, makasih pertanyaannya ya Bu ya. Nah, bisa sekali Bapak Ibu. Malah itu nanti tampilannya itu pilihan fontnya itu banyak dan lebih menarik lagi bisa. Nanti Bapak Ibu saya tunjukkan ya caranya seperti ini Bapak Ibu. Langsung praktek saja. Nah, seperti ini saya share screen dulu ya. Oke. Nah, nanti lebih menarik bisa Bapak Ibu beri warna, terus diberi tampilan font, diberi gambar, itu bisa. Sebentar ya, ini baru. Sudah muncul belum? Sudah muncul. Oke. Nah, tadi seperti ini ya. Nah, misalnya ini tadi ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini mau ditampilkan, itu caranya seperti ini. Nanti biar muncul seperti ini loh, cantik sekalian. Ini bisa. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Ini saya tulis dulu tadi Google formulirnya tadi ya. Di file saya tadi, yang tadi misalnya, nah misalnya yang ini ya, ini saya mau ganti fontnya biar menarik. File yang ini ya, saya mau ganti biar menarik. Fontnya diberi gambar misalnya ya. Caranya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini di samping mata ya Bapak Ibu. Di sini ada bulatan seperti ini diklik saja, titik 4 diklik. Terlihat Bapak Ibu semua? Terlihat nggih? Nah, di sini ya, untuk temanya. Nah, ini sesuaikan tema. Sudah keluar Bapak Ibu? Sudah. Nah, ini Bapak Ibu. Ini tadi yang pertama diklik sesuaikan tema, kemudian ini opsi temanya. Bapak Ibu headernya, header itu sebelah sini Bapak Ibu. Di sini bisa Bapak Ibu tampilkan pilihan gambarnya biar menarik. Misalnya kita pilih saja ya gambarnya. Dan ini itu luar biasa, komplit. Di sini mau Bapak Ibu misalnya memberikan Google Form-nya tentang kantor dan sekolah temanya. Di sini ada gambarnya banyak sekali ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini kalau misalnya ulang tahun juga ada, makanan, di sini ada. Bapak Ibu pilih yang mana bebas di sini. Pesta juga ada. Nanti misalnya saya pilih salah satu dari sekian tema ini. Misalnya saya pilih kantor dan sekolah, ini saya klik, kemudian Bapak Ibu pilih saja ini. Nah, misalnya bebas ya Bapak Ibu, ini contoh saja, saya suka yang ini. Ini sesuai dengan pelajaran saya misalnya, ini diklik saja, klik, sisipkan, kemudian sisipkan. Nah, kalau sudah nanti akan muncul di sini, gambar diupload, berarti ini sudah muncul otomatis di sini. Nah, cantik kan Bapak Ibu? Kalau setelah seperti ini, misalnya diberi warna temanya yang lain misalnya. Ini saya nggak suka yang ini nggak suka, yang lain nggak suka. Misalnya kita pilih warna yang lain, Bapak Ibu terserah mau pilih yang mana. Mau cenderung ke hijau atau ke kuning itu bebas terserah ya Bapak Ibu. Misalnya ke hijau ini. Ini tinggal ditambahkan saja. Nah, seperti ini nanti akan muncul jadi nuansa hijau gitu ya Bapak Ibu, lebih cantik dan lebih seger gitu kan. Kemudian ini dipilih gaya fontnya ini dipilih saja fontnya, misalnya dekoratif ini seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini yang lainnya misalnya ini juga ada yang lucu juga ada tampilannya. Nah, seperti ini. Jadi tidak harus tadi seperti itu tadi. Jadi ini lebih bagus, pilihannya lebih banyak. Nah, ini seperti ini. Dipilih saja. Kalau sudah ya sudah, ini di close nih. Sudah jadi ini tampilannya. Nanti ke anak-anak juga munculnya seperti ini Bapak Ibu. Kira-kira sudah paham Bapak Ibu? Tadi yang bertanya tentang pertanyaan ini tadi, kira-kira sudah bisa menerima? Sudah ya Bu ya, Bu Indriawati, pertanyaannya sudah dijawab sama Bu Rati. Jelas sekali ya. Ternyata di Google Form. Kalau sudah ini saya keluar. Iya. Oke. Di Google Form itu mau ganti font, mau ganti tema kayak di HP ya Bu ya. Mau pilih tulisan seperti apa? Iya betul sekali. Iya. Iya betul sekali. Kalau font atau tema itu kita harus download dulu. Tapi kalau di Google Form, iya. Jadi
Iya. pilihannya justru lebih banyak gitu ya berarti ya. Iya Bu Anis, betul sekali. Jadi malah nanti lebih cantik tampilannya seperti itu. Share screen saya sudah kelihatan. Mau ya, ini mau muncul. Baru proses. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Sudah. Sudah, oke. Oke, kemarin kita dapat tugas ya. Nanti akan dapat tugas di hari pertama itu mengenai Google Slide. Kita buka dulu Google Slide, tugas di hari pertama. Sebentar, ini masih loading. Oh, ini saya sudah buka deh. Oke, di sini ya Bapak Ibu, apakah sudah terlihat mengenai Google Slide? Nah, ini ya Bapak Ibu, tugas pertama di Google Slide. Google Slide ini sepertinya tidak asing lagi ya untuk kita karena ini itu hampir sama dengan PowerPoint, Microsoft PowerPoint, yang biasanya kita gunakan untuk presentasi juga. Nah, tapi ini merupakan cara-cara untuk mempresentasikan, mau menempel apa saja di Google Slide ini bisa ya Bapak Ibu. Yang pertama, di slide pertama itu tugasnya adalah screenshot satu slide. Judul slide-nya itu Albert Einstein. Oke, kita buka di Drive dulu. Di New, ini ada Google Slide. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan, Dek. Oke. Nah, ini merupakan slide. Membaca belum? Bagaimana, Pak? Share screen-nya tempat saya belum kelihatan. Oke, sebentar ya Pak. Mungkin baru Tunggu proses. dulu, ini sudah muncul Bu. Sudah? Ya sudah. Nah, pertama tadi kan kita diminta untuk membuat slide. Judulnya Albert Einstein. Ini slide pertama ya Bapak Ibu. Judulnya kita taruh di sini. Kita tuliskan Albert Einstein. Nah, sudah. Kemudian kita diminta untuk gambar bintang ini yang ada kata pelajari atau apa ya kalau telusurilah. Kita klik di sini, kita cari gambar Albert Einstein. Sebentar, ini masih loading. Tidak usah keluar Bapak Ibu karena dengan lambang ini kita dapat mempelajari apa saja, kita cari apa saja dari Google bisa langsung lewat slide ini tanpa keluar. Kita cari Albert Einstein. Ini kita klik. Nah, di sini ada biografinya dari Albert Einstein, yaitu fisikawan. Kita klik yang Wikipedia. Kita klik dulu, kita cari gambarnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena perintahnya adalah cari gambar Albert Einstein dan crop. Oke. Kita bisa dari Wikipedianya langsung.
Ini kami akan coba masuk ke materi berikutnya saja dulu. Halo Pak Rizky. Ya, halo Bu. Pak Rizky sudah siap ya? Kita maju dulu. Insya Allah, oke. Oke, Pak Rizky ini nanti akan membawakan materi masalah Google Calendar sama Google Meet, Bapak Ibu. Yang punya putra atau putri cewek, Pak Rizky ini masih bujang, Bapak Ibu, monggo. Belum ada yang punya. Sebentar lagi selesai S2, Bapak Ibu. Bisa dijapri, mungkin mau dijapri mantu, mungkin. Gitu ya. Gimana? Pak Rizky sudah siap? Insya Allah siap. Oke, monggo Pak Rizky. Waktunya dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan share screen. Kemudian saya akan masuk ke materi Google Calendar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Sudah Kakak? Sudah. Oke, untuk kali ini Bapak Ibu. Ya, sudah. Sorry, salah. Saya presentasikan ya Bapak Ibu semuanya. Kali ini masuk ke materi selanjutnya, yaitu Google Calendar. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya mendapatkan manfaat dari akun belajar ya. Google Calendar ini sangat bermanfaat sekali. Tapi Google Calendar ini akan lebih strong atau lebih kuat powernya apabila dikombinasikan dengan aplikasi yang lain, misal seperti Google Classroom, kemudian Google Form, dan sebagainya. Jadi tanpa aplikasi yang lain itu biasanya powernya kurang Bapak Ibu. Jadi ibarat Pancasila itu nggak ada satu itu pokoknya nggak lengkap gitulah. Nah ini Google Calendar ini nanti akan berkolaborasi dengan Google Classroom, kemudian ada Google Form tadi sudah, kemudian ada Google Meet juga nanti kaitannya dengan Google Calendar. Nah, gimana sih cara masuk ke Google Calendar itu? Nah, Bapak Ibu bisa setelah masuk login dengan akun belajarnya. Di sini sudah ada foto profil Bapak Ibu semua. Kemudian kita klik di sini titik sakti kata Bu Ratna. Kita pilih yang kalender. Nah, di sini 31. Bapak Ibu semuanya kita klik. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini kurang lebih. Ini tampilan saya. Nah, ini sudah ada jadwal ya Bapak Ibu. Di sini hari pertama, kemudian hari kedua dan hari ketiga. Kemudian gimana Mas Rizky kalau mau kita bikin agenda? Nah, kalau kita mau bikin agenda, kita klik saja Bapak Ibu. Di sini ada di kiri atas itu ada simbol plus yaitu create. Nah, di sini untuk membuat atau menambahkan agenda. Setelah kita klik create, di sini Bapak Ibu tampilannya juga bisa dirubah ya. Tadi kan seperti ini. Nah, ini tampilan week atau mingguan. Kemudian kita bisa mengubahnya menjadi tampilan bulan seperti ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 mungkin kelihatan semua agendanya. Create akan muncul dialog, kotak dialog di sini. Saya menuliskan, contohnya di sini, saya menuliskan webinar pembelajaran PJOK masa pandemi. Nah, kebetulan di sini saya guru mapel PJOK, saya menuliskan di sini webinar pembelajaran PJOK masa pandemi. Jadi di sini kita memberikan judul dulu Bapak Ibu semuanya. Judul agenda kita yang akan kita lakukan. Kemudian di sini ada event, out of office. Di sini Bapak Ibu bisa mengecek misalkan temannya Bapak Ibu itu baru di kantor atau di luar kota seperti itu bisa terlihat seperti itu. Kemudian ada task, kemudian ada reminder dan appointment slot. Nah, setelah kita menuliskan judul, kemudian kita memilih
hari dan jamnya Bapak Ibu. Kita pilih hari jamnya, kita sesuaikan, dan di time zone ini menyesuaikan di waktunya Bapak Ibu itu otomatis. Misalkan saya di sini di waktu Indonesia bagian barat, nanti misalkan Bu Ratna di Kalimantan itu akan menyesuaikan. Kemudian yang ada di Maluku atau di Papua juga akan menyesuaikan. Kemudian ada guys di sini kita bisa menambahkan teman kita atau anak-anak kita. Misalnya kita mengajar di kelas 5, kita bisa menambahkan anak-anak kita semuanya. Nah, di sini saya bisa menambahkan kelas pelatihan GWE Google Workspace Education periode ini. Nah, di sini nanti saya menambahkan, nanti otomatis Bapak Ibu semuanya menerima notifikasi seperti itu. Kemudian ada suggested time di sini, waktu yang disarankan. Karena apa? Karena jika kita menambahkan teman kita yang mempunyai agenda jam berapa, nanti beliaunya bisa atau enggak, nantian di sini menggunakan Google Meet, nah di sini kemudian di-share ke peserta atau yang akan mengikuti kegiatan webinar tersebut. Kemudian kita juga bisa menambahkan di mana sih tempatnya. Nah, kalau ini udah offline, corona sudah hilang semuanya, kita bisa menggunakan ini di mana, misalnya di auditorium UNS seperti itu, atau di SD 1 Sukamaju misalkan, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita juga bisa menambahkan attachment atau file sebelum kita bertemu misalkan. Jadi saat Bapak Ibu bertemu misalnya di auditorium UNS itu sudah tahu, oh yang akan dibahas itu ini, yang akan dibahas itu. Jadi akan banyak diskusi. Jadi tidak banyak untuk memaparkan materi. Mungkin hanya menyinggung saja, kemudian ada banyak diskusi. Kemudian kita klik save. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, presentasi saya cukup. Kemudian kita akan demokan sedikit ya Bapak Ibu. Saya akan coba demokan. Di sini kisah material, saya klik Google Calendar. Nah, di sini kalender saya. Nah, oh maaf Bapak Ibu. Di sini kalender saya. Nah, bagaimana cara menambahkan? Sebelumnya sini kita bisa mengubah ya Bapak Ibu, tampilan-tampilannya kita rubah. Nah, seperti ini, mingguan atau bulanan seperti ini. Dan kita menambahkan di sini dengan meng-create, ya, kita buat agenda. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan judulnya. Misalkan tadi webinar pembelajaran PJOK masa pandemi gitu ya. Kita buat, kemudian kita pilih harinya Bapak Ibu. Kita pilih harinya di sini. Kapan misalnya kita pilih aja di sini tanggal 22 gitu. Katakanlah tanggal 22. Nah, di sini otomatis akan ada agenda tanggal 22. Nah, jamnya jam berapa? Nah, kita pilih saja jam berapa. Kita akan mengadakan agenda tersebut. Misalnya jam, sini saya pilih jam 1 siang. Sampai jam berapa? Misalnya sampai jam 2 siang. Kemudian di sini sudah otomatis menyesuaikan zona waktu Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan seseorang atau peserta. Misalnya saya tambahkan kelas latihan GWE ini ya Bapak Ibu. Nanti di sini, nah di sini Google Meet was added to your meeting. Nah di sini sudah akan masuk nanti di kalendernya Bapak Ibu. Nanti tolong dicek ya Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja.
di sini saran waktu. Nah, ini disarankan. Kemudian, nah ini kita bisa menggunakan Google Meet. Nanti sudah otomatis Bapak Ibu, otomatis nanti linknya seperti ini. Jadi pada saat hari H, Bapak Ibu bisa langsung mengklik linknya saja, nanti sudah otomatis akan masuk. Kemudian di sini kita menambahkan lokasi, misalkan di SD Negeri 1, nah di sini misalkan SD Negeri 1 Pangkal Pinang misalkan, nah seperti itu. Kemudian kita bisa menambahkan, ya misalkan kita menambahkan attachment, PDF atau dan lain sebagainya, kemudian deskripsi, misal kita menambahkan mohon membawa laptop, charger dan handphone misalnya, handphone. Nah, kemudian ini kita bisa menambahkan attachment file, kemudian, nah di sini notifikasi Bapak Ibu, ya. Di sini 10 menit sebelum dilaksanakannya agenda. Di sini bisa dipilih 5 menit, 10 menit, nah katakanlah saya 10 menit. Kemudian tambahkan lagi berapa? 1 jam. 1 jam sebelumnya kita diingatkan lagi. Jadi ada notifikasi-notifikasi yang selalu mengingatkan Bapak Ibu semuanya, atau di sini custom boleh. Ya, 1 hari, atau notifikasinya email boleh ya Bapak Ibu. Nah, lewat email juga bisa. Kemudian di sini juga ada more option. Ya, kita klik more option di sini. Nah, di sini Bapak Ibu lebih luas ya tampilannya. Dan kita klik save. Nah, di sini would you like to send invitation email to Google Calendar, guys? Di sini jadi apakah Bapak Ibu semuanya mau ngirim email apa enggak nih ke pesertanya? Kalau dikirim ya nanti langsung masuk ke emailnya yang bersangkutan, atau kita don't send. Saya pilih send saja ya. Nanti coba Bapak Ibu diklik, dicek semua di emailnya Bapak Ibunya. Saya klik send. Nah, coba Bapak Ibu cek di Google Kalendernya Bapak Ibu, apakah sudah masuk agenda tanggal 22 Juni? Apakah sudah masuk Bapak Ibu? Halo? Apakah di Google Kalender Bapak Ibu sudah masuk tanggal 22 Juni? Sudah masuk, Kakak. Nah, di sini sangat memudahkan ya. Ibarat kita punya sekretaris pribadi Bapak Ibu. Jadi sebelum kegiatan kita akan diingatkan seperti itu. Nah, kemudian mana tadi di Google Calendar? Oh ya ini. Nah, di sini sudah ada agenda ya Bapak Ibu tanggal 22. Seperti ini. Nah, bagaimana jika ini ada yang keliru? Nah, di sini di bawah ini tertulis going, yes, no, atau maybe. Nah, saya akan datang, enggak, atau mungkin saya akan datang seperti itu. Kita bisa mengkliknya sebagai konfirmasi. Misal ada kekeliruan di sini, misalnya jamnya saya enggak bisa Pak jam itu. Nah, kita edit aja. Di sini ada tombol pensil atau edit event. Kita edit. Misalnya saya mau menambahkan lagi di sini, misalkan, nah di sini saya menambahkan, misalnya Pak Widodo di sini saya tambahkan. Nah di sini Pak Widodo saya tambahkan. Kemudian di sini ada tombol kecil. Nah di sini bisa Bapak Ibu menambahkan rekan-rekan atau anak-anak seperti itu ya. Nah, di sini ada publish event, kemudian ada change owner, kemudian ada duplicate dan lain sebagainya ya Bapak Ibu.
kurang lebih seperti itu dari Google Calendar, Bapak Ibu. Nanti di tugas di sini, di tugas ini kita lihat ya Bapak Ibu, di tugas hari kedua, hari Jumat ya, di sini ya, di LK pesertanya kita klik. Nah, oh ini Google Form. Nah, di sini Google Calendar. Nah, Anda ingin membuat kalender akademik sekolah Anda, screenshot dari membuat kalender baru bernama pengimbasan. Tadi kurang lebih sama ya Bapak Ibu, kita membuat kalender di sini dengan create, kemudian kita menambahkan judul dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya Anda ingin rekan Anda mengedit acara kalender pengimbasan STC, screenshot satu bukti yang menyatakan Anda membagikan kalender ini ke email rekan Anda di sekolah dengan akses permission melihat secara detail. Jadi sama ya Bapak Ibu, kita menambahkan kita menambahkan tadi di sini, kita menambahkan misalnya saya ini, kita menambahkan opsional. Oke, nanti Bapak Ibu bisa sharing dengan membagikan kalender ini ya Bapak Ibu. Mana tadi kalendernya? Nah ini. Oke. Kemudian nanti yang selanjutnya adalah membuat di sini buat acara apapun di bulan Juli, kemudian undang satu rekan di sekolah Anda. Lalu klik find a time, temukan waktu yang cari bersama. Misalnya di sini saya mengundang satu teman satu sekolah. Di sini, nah ini Pak Widodo ini teman satu sekolah saya, atau Ratih Staningrum saya tambahkan. Nah ini nanti juga sarankan di waktu yang disarankan di sini nanti tinggal dipilih, kemudian saya save dan saya downsend saja. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya saya lanjutkan saja Bapak Ibu, masuk ke Google Meet. Nah di Google Meet ini saya sudah akan melanjutkan materi yang kedua karena waktu yang menunjukkan pukul 2:30. Di Google Meet ini ya sama seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, Google Calendar ini kurang powernya atau manfaatnya kalau tidak dibarengi dengan Google Meet. Sama seperti yang kita gunakan saat ini dengan menggunakan Google Meet untuk acara pada hari ini. Nah, mungkin masalah-masalah Bapak Ibu sebelum ini ya, sebelum adanya Google Meet seperti ini mungkin ribet ya, harus menginstal aplikasi lain, kemudian harus was-was data-data pribadi Bapak Ibu diambil dan lain sebagainya. Kemudian waktunya juga terbatas. Itu di menit-menit sekian itu ternyata tiba-tiba putus pada saat meeting atau webinar seperti itu, hal-hal yang menyulitkan kita sebagai pendidik. Kemudian apa sih solusi dari Google ini? Nah, di sini simple Bapak Ibu, tidak perlu menginstal aplikasi, tidak perlu memenuhi laptop atau handphone Bapak Ibu semuanya, langsung melalui Google. Nanti Bapak Ibu tidak perlu menginstal ya, simple sekali. Kemudian aman, di sini data-data Bapak Ibu semuanya aman karena dienkripsi, jadi tidak mungkin akan dibocorkan atau diapakan data Bapak Ibu semuanya aman di sini. Kemudian unlimited, tidak terbatas Bapak Ibu mau waktunya 1 jam, 2 jam, mau berapa jam, tidak dibatasi. Kemudian manfaat menggunakan Google Meet ini,
di sini gratis Bapak Ibu dengan akun Belajar ID atau akun di lembaga ini ya, akun lembaga ini gratis, ya, tidak berbayar. Jadi kalau mungkin dengan aplikasi lain Bapak Ibu perlu membayar sekian untuk berapa bulan atau 1 tahun, nanti perpanjang lagi, nanti bayar lagi seperti itu. Kemudian waktunya tidak terbatas, mau 1 jam, 2 jam, monggo Bapak Ibu digunakan sebaik-baiknya. Kemudian pesertanya, ya pesertanya di sini dapat mencapai 250 peserta Bapak Ibu. Misalkan di sekolah SMP maupun SMA, Bapak Ibu guru mungkin tidak mencapai 250 ya, tapi di sini sudah mencukupi. Kalaupun tidak bisa masuk semua, di sini Google Meet bisa dilakukan secara live streaming juga Bapak Ibu. Oke, coba kita demokan sebentar ya Bapak Ibu. Sama tadi kita masuk ke Google sini, titik sakti ini Bapak Ibu masuk ke sini, kemudian kita pilih Google Meet. Nah, di sini Bapak Ibu tampilan Google Meet, kita bisa membuat rapat baru. Nah, ini untuk rapatnya ini untuk sekarang secara instan atau untuk nanti Bapak Ibu, atau dijadwalkan di Google Calendar. Jadi enak Bapak Ibu ya. Jadi misalkan kita ada agenda hari ini hari Jumat ya, misalnya kita ada agenda hari Senin, kita bisa merapatkan, menjadwalkan itu di Google Calendar ya Bapak Ibu. Atau sekarang mau rapat dadaan, ada sidak dari Pak Koordinator misalkan, atau dari Pak Kepala Dinas mau rapat sekarang, nah itu bisa seperti itu. Kemudian kita juga bisa memasukkan kode atau judul link yang sudah diberikan. Coba kita klik rapat baru dan mulai rapat instan. Ini memuat. Nah, akan muncul Bapak Ibu di sini tampilan ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini bisa kita menambahkan orang atau kita tinggal mengcopy saja, kemudian diberikan ke teman-teman sebagai peserta, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada tombol mikrofon, kita bisa matikan, ya Bapak Ibu, kita bisa matikan tombol mikrofonnya. Kemudian di sini ada kamera, dimatikan atau dihidupkan. Kemudian ada raise hand untuk angkat tangan, misal ada pertanyaan atau interupsi seperti itu. Kemudian ada di sini bagikan layar atau presentasikan sekarang. Kemudian di sini ada opsi lain seperti rekam rapat. Jadi di sini otomatis Bapak Ibu jika merekam nanti otomatis akan tersimpan di Google Drive. Ya, saya di sini mencoba memperlihatkan di drive saya. Tadi malam ya di sini Bapak Ibu saya sudah mencoba Google Meet dan ini otomatis akan terunggah atau terupload di Google Drive-nya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk mengupload ya. Tinggal nanti kita share linknya saja, nanti tinggal Bapak Ibu buka seperti itu. Kemudian ada ubah latar belakang ya Bapak Ibu, misalnya pengennya backgroundnya di pantai atau di mana gitu, boleh ya. Kemudian saya matikan dulu di sini, saya tutup panggilan, keluar dari panggilan. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke Classroom. Nah, di sini di Classroom kita juga sudah ada Bapak Ibu. Otomatis di sini, misalnya di sini di Classroom kita, di sini ada Meet. Misalnya anak-anak kita mau ketemu sekarang juga, Bapak mau ada acara nih, Bapak mau ngasih tugas kayak gitu. Nah, bisa menggunakan Meet ini Bapak Ibu, ya. Kemudian misalnya Pak, linknya mana Pak? Nah, di sini udah otomatis Bapak Ibu ya. Misalnya anak-anak kita minta linknya mana Pak? Di sini udah otomatis di Classroom kita gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kalau ada pertanyaan boleh nanti kita diskusikan. Di sini saya juga
mungkin kurang ini ya, kurang rapi dalam mempresentasikan. Saya hentikan presentasi dahulu. Jika ada kekurangan salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada yang keliru, mohon nanti kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Google Calendar sama Google Meet, Bapak Ibu. Jadi kalau Google Calendar itu bisa menjadi pengingat untuk kita, untuk Bapak Ibu yang mungkin pelupa, yang seringkali under control gitu ya, harusnya hari ini ke sini, harusnya hari itu ke situ. Itu bisa pakai Google Calendar ini. Jadi ini nanti langsung akan masuk ke email, ke kalender yang ada di handphone kita, itu bisa seperti itu. Kalau Google Meet itu yang sudah kita praktekkan saat ini namanya Google Meet. Entah kita di Kupang, mau di Kalimantan, mau di Nusa Tenggara Timur, di Boyolali atau dimanapun, kita bisa menggunakan Google Meet ini dengan sangat mudah sekali. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa dimengerti ya Bapak Ibu. Lanjut untuk materi berikutnya, masih ada satu materi lagi. Halo Bu Ratna. Suara saya terdengar? Oh ya, sekarang udah terdengar Bu. Alhamdulillah. Yang lain bisa dengar suara Bu Ratna? Monggo dibuka. Bisa. Ya, Bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa. Oke, Ya. Bapak Ibu. Kalau gitu tetap semangat G. Sebentar. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Bu Ratna akan menyampaikan materi masalah Google Jamboard. Jadi Google Jamboard ini nanti apa? Akan dijelaskan oleh Bu Ratna Dewi. Monggo Bu Ratna Dewi, waktu dipersilahkan. Iya, saya ucapkan terima kasih kepada host yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Saya sapa dulu Bapak dan Ibu Guru, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Tetap semangat nih Pak. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati dimanapun berada, izinkan saya sedikit untuk berbagi. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk mengenal fitur yang lumayan canggih ini. Mungkin nama fitur ini bukan sesuatu yang familiar ya, artinya masih baru. Tetapi dalam media pembelajaran memang tidak semua memanfaatkannya karena fitur Google Jamboard ini masih belum terkenal gitu ya. Tapi banyak juga Bapak Ibu yang sudah menggunakan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya minta izin untuk sedikit mengenalkan gimana sih Google Jamboard itu, bagaimana kerjanya. Setelah itu nanti kita coba sama-sama, karena tadi kita coba sekali memanfaatkan ya. Mungkin Bapak Ibu juga pengen ya bagaimana sih kita menggunakan Google Meet sambil nanti bisa melakukan screen ya. Nanti kita beri kesempatan untuk Bapak untuk melihat bagaimana sih proses ini, sehingga nanti ke depannya saat Bapak Ibu tidak hanya jadi pendengar, Bapak Ibu juga bisa mempraktikannya dalam kegiatan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk berbagi layar dulu. Bagaimana? Apa screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Bu, sebentar lagi mungkin nembe on the way. Ya, masih on the way. Alhamdulillah sudah nampak ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti biasa kemarin ada satu pertanyaan yang belum saya handle ke Bapak Ibu, yaitu kemarin ya bagaimana sebenarnya untuk penyetingan. Kemarin saya mohon maaf belum sempat terjawab. Penyetingan bagaimana nih proses kita sebelum kita ke Google Jamboard. Sedikit saya menjawab pertanyaan kemarin ya. Merubah bahasa. Nah, ini sedikit supaya Bapak Ibu tidak penasaran.
sebenarnya di setting di sini Bapak Ibu secara otomatis semua aplikasi yang ada di akun kita itu bisa kita setting dengan pengaturan bahasa yang berbeda. Misalnya di sini ya, klik gerigi ya, gerigi begini atau setting ya. Nah, di sini setting. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat di sini ada link ya, ada bahasa ya. Saya belum fasih berbahasa Inggris. Mohon maaf Bapak Ibu guru. Nah, di sini kita bisa menggunakan settingan mau diapakan bahasa kita. Misalnya Indonesia kita tinggal pilih. Kalau mau kembali ke bahasa lain silahkan. Otomatis ini akan tersave atau tersimpan. Bahasa kita akan berubah di penyetingan penggunaan dari laman-laman yang kita gunakan di fitur-fitur yang ada di Google Drive ataupun di fitur-fitur lain yang berkaitan dengan aplikasi yang kita gunakan di komputer kita. Bapak Ibu yang saya hormati, masih kedengaran jelas suara saya? Masih Bu, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, satu lagi mungkin nanti kalau ada kesempatan akan saya ajak Bapak Ibu untuk membuat drive bersama ya. Tetapi karena waktu yang sangat singkat ini tidak banyak bisa kita bagi, tapi mudah-mudahan berkah dan amanah. Kita lihat dulu Bapak Ibu, saya akan mengenalkan Google Jambon. Seperti biasa drive ini banyak menyimpan ya, Bapak Ibu menyimpan. Jadi kita bisa buka dari drive atau kita bisa langsung buka titik ajaib atau melalui Gmail atau langsung ke akun kita. Jadi banyak jalan untuk bisa kita menuju Roma ya Bapak Ibu. Nah, saya coba ke sini saja langsung ya Bapak Ibu. Nah, saya mau cari fitur yang namanya Google Jambon. Di sini ada tersedia berbagai fitur yang memang kita bisa klik sesuai dengan kebutuhan kita yang mana mau kita pakai. Jadi tidak usah lagi mencari ke Google kemana-mana. Titik ajaib 9 ini sudah menjawab kemudahan kita untuk mengakses fitur-fitur. Ini Bapak Ibu, saya kenalkan Google Jambon itu kuning seperti ini ya. Jadi ada tulisannya Jambon. Jamboard. Jadi seperti lambang pramuka mungkin ya, seperti gambar apa ini saya tidak bisa, seperti note ya. Kemudian untuk melihat ini tulisannya seperti ini Jamboard ya. Nah, jadi inilah yang namanya Google Jamboard. Bagaimana pemanfaatannya dalam kegiatan belajar mengajar? Ini sangat menarik apabila kita bisa menggunakannya. Kita klik dulu Google Jamboardnya ya Bapak Ibu. Kita ke Google Jamboard langsung. Iya, terlihat Bapak Ibu semua layarnya? Iya. Sudah. Iya, Bapak Ibu boleh coba nanti ya setelah saya bagi. Beginilah tampilan Google Jambon Bapak Ibu. Begini layarnya. Saya akan kenalkan sedikit Google Jambon. Nah di sini Bapak Ibu ada yang namanya kotak di sini ya. Ada kotak 1 per 1 berarti ini posisi frame 1. Ini sama dengan kalau kita sedang presentasi di Google Slide atau bahasa dengan produksi dari lain itu PowerPoint ya. Nah, di sini kita lihat frame namanya Bapak Ibu. Nah, ini sini. Nah, jadi kita bisa melihat frame kita ini. Kita bisa mau menambahkan, mau berapa slide istilahnya ya Bapak Guru, Ibu Guru. Jadi ini namanya frame. Kita bisa memajukan atau memotong dan menghapus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ini adalah frame. Kalau bahasa PowerPoint-nya slide-slide lah begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah mengenal ini Jambon yang bisa kita gunakan. Jadi Jambon ini apa? Jambon ini adalah papan tulis Bapak Ibu Guru, pengganti papan tulis. Biasanya kan kalau kita ngajar pasti kita tidak terlepas dengan salah satu media yang paling kita kental dengan kita yaitu papan tulis. Karena keadaan seperti ini pemerintah berusaha ya membantu kita menyiapkan salah satu produk bagaimana menggantikan papan tulis di kelas kita dengan papan tulis digital. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kami Mas Rizky, beliau sudah melihatkan bagaimana Google Meet. Google Meet ini bisa kita manfaatkan tidak hanya dengan pemberian materi tapi kita juga bisa berinteraksi dengan menggunakan papan tulis digital. Bisa juga kita bawa anak-anak ke kelas untuk tugas-tugas. Jadi sangat meriah Bapak Ibu. Anak-anak akan merasa inilah kelasku walaupun virtual.
aku punya papan tulis digital, Bapak Ibu guru akan lebih mudah berkomunikasi dengan cara papan tulis digital ini yang tersedia di Google Meet ya Bapak Ibu, yang tersedia di Google Meet. Waktu Bapak Ibu mengelik Google Meet tadi terlihat kan di atas ada yang namanya papan tulis. Ya, itulah Jambon, papan tulis digital kita. Ini namanya. Nah, Bapak Ibu guru, ini belum berjudul. Karena ini bisa kita berjudul, saya akan kenalkan dulu, ini latar belakang atau background. Ini latar belakang ini Bapak Ibu guru kita bisa menggunakan sesuai apa yang kita mau. Mungkin kita ingin belajar matematik, perlu kotak-kotak atau kita ingin mengganti layar warna apa terserah, atau mau warna hitam kembali ke masa lalu terserah Bapak Guru, Ibu Guru. Jadi ini bebas. Nah, ini adalah layar yang kita akan gunakan sebagai tempat kita menulis. Nah, bagaimana kita menulis Bapak Ibu Guru memanfaatkan layar ini? Kita lihat pemanfaatan. Di sini banyak sekali tools-tools yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada pen. Pen ini Bapak Ibu Guru ya terdiri dari, kalau kita menggunakan pen, ini adalah warna pennya. Bu Guru, Bapak Guru bisa menggunakan, buka Jambonnya, silakan untuk coba-coba coret ya. Misalnya saya ini menggunakan pen dengan warna jauh. Otomatis misalnya Bapak Ibu Guru menulis, anak-anak ini berapa? Misalnya 2 ya. Ditambah 2 berapa? Nah, ini kan bisa berinteraksi langsung nih. Ya, anak-anak bisa melihat seakan-akan kita menulis. Nah, begini, seandainya kita ada salah tulis bagaimana ya? Oh, boleh ini pakai penghapus. Mungkin ini ada yang salah, dihapus dulu, mungkin mau ditambah dengan tanda operasional yang lain boleh. Nah, Bapak Ibu Guru, bagaimana seandainya ini pen diganti hitam? Boleh, Bapak Guru tinggal menuliskan. Nah, jadi ini warna pen yang kita pilih. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di sini ada berapa macam ya, tidak hanya pen, ya ada spidol. Spidol ini juga boleh bermacam warna disediakan. Kebetulan di sini hanya ada 5. Jadi ini spidol, Bapak Ibu Guru. Spidol ini ya tentu hasil yang kita gunakan kan begini ya, agak besar daripada pen. Nah, warna yang ditulis boleh dipilih seperti tadi, misalnya mau pakai spidol warna merah, ya monggo. Nah, kemudian di sini lagi ada yang namanya stabilo, Bapak Ibu Guru. Nah, kalau kita menggambar-gambar mungkin perlu stabilo. Ya, ini sangat menarik. Mau warna stabilo, kebetulan yang terpilih atau yang disediakan ini hanya 5 warna. Kemudian di sini ada lagi yang namanya kuas. Nah, bagaimana kuas? Oh, ini kuas itu seperti ini, Bapak Ibu Guru, tipis ya, seperti kuas. Jadi bisa kita gunakan sesuai keperluan. Kalau mau menulis tidak mungkin kita pakai kuas ya, Bapak Ibu Guru. Nah, Bapak Ibu Guru, bisa saya lanjutkan? Ini papan tulisnya kotor sekali ya. Kalau saya hapus satu-satu kan lama sekali nih. Bagaimana ini mau membersihkan papan tulis? Bapak Ibu Guru, kita langsung bisa memilih ini, hapus frame. Dengan secara otomatis tulisan tercoret-coret pada papan digital kita atau papan tulis kita ini langsung bisa terhapus seluruhnya secara otomatis. Ya. Nah, berkaitan dengan tugas tadi ya, Bapak Ibu Guru, sambil kita lihat nanti kita praktek. Nah, ini adalah kita bisa memilih ya sebagai pen. Nah, ini yang penting Bapak Ibu Guru. Apa sih stick notes ini? Ya, ini adalah catatan penting. Boleh kita gunakan catatan-catatan khusus yang intinya pendek saja ya, tidak bisa memuat terlalu banyak kata. Jadi misalnya kita ingin memberi kata kunci atau istilah judul-judul, nah ini bisa. Nah, misalnya kita tulis di sini misalnya. Jadi ini hanya sebagai catatan kecil ya. Kita juga bisa memilih warna yang mana kita mau pada layar kita atau pada papan Jambon kita. Kita akan simpan. Nah, seperti ini hasilnya Bapak Ibu Guru, akan terlihat apapun kita tulis dan ini bisa dipindahkan. Dan ini juga bisa dikecilkan. Disesuaikan kalau kita membuat pertanyaan, misalnya peta pikiran, ini bisa mengembang lagi dengan bantuan dari sticky notes ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya gambar. Nah, gambar ini bisa kita upload ya, bisa melalui Uril, bisa kamera langsung Bapak Ibu Guru.
bisa kita ambil di penelusuran. Nah, ini sangat membantu kita seandainya kita ingin mencari pembelajaran, misalnya anak-anak dikenalkan kepada misalnya rumah adat. Ini bebas saja Bapak, kita pilih, ini banyak di Jawa ya, saya pilih Papua saja ya. Saya pilih Papua. Nah, seperti ini Bapak Ibu Guru, kita tinggal klik saja, kita sisipkan, otomatis gambar yang kita pilih ini akan melayang ke layar Jambon kita. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Nah, ini gampang, kita bisa berkreasi. Nah, kemudian Bapak Ibu Guru juga bisa ini, kalau kamera bagaimana? Oh, ini kan Google Drive kita, penyimpanan kita mau perlu apa yang mau kita upload untuk bahan saat kita presentasi dalam pembelajaran atau kegiatan apa saja. Kalau kamera langsung bagaimana? Bisa Bapak Ibu Guru. Nih, saya coba. Saya sisipkan, misalnya ini hanya sekedar informasi saja Bapak Ibu Guru, semua akan tersimpan di sini gambar kita. Jadi saya apapun bentuknya ini bisa kita manfaatkan, luar biasa. Inilah Jambon Bapak Ibu Guru. Nah, kemudian jadi kita bisa mengambil data apa saja dari layanan yang ada ya, baik dari Uril, kamera langsung, kemudian penulisan gambar tentunya ya, dan Google Drive kita. Bisa kita hadirkan di papan ini. Kemudian ini Bapak Ibu Guru, seandainya ini sudah penuh ya, saya mau ke slide 2. Bapak Ibu Guru tinggal pindah. Nah, ini kita berganti ke frame kedua atau slide kedua. Saya mau mengajari anak saya tentang matematika, misalnya untuk lingkaran mungkin. Iya, atau ingin menanyakan ini sudah lingkaran saya hapus, saya mau yang ini, saya ingin menanyakan sesuatu ke murid saya, mungkin gambar bangun ini. Nah, ini kemudian di sini ada yang namanya T Bapak Guru, kotak teks. Kotak teks ini adalah tempat mengetik. Nah, di sini kita bisa menuliskan lebih banyak lagi. Jadi ini diklik saja, dibawa ke sini. Nah, akan muncul kotak yang membawa kita mau nulis apa. Misalnya kita bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak tahu ini bangun apa ya? Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin kalau kita berinteraksi, ini akan terlihat seperti ini, Bapak Ibu Guru. Nah, bagaimana untuk pengaturan? Nah, ini seperti biasa, Bapak Ibu Guru. Ini warna yang ada, ini mau diatur ke posisi mana, tengah, pinggir, ini pengaturan. Nah, ini tampilan judulnya. Nah, ini kalau sudah selesai, ini bisa kita gunakan presentasi, kita tinggal memberi nama. Nah, di sini namanya. Namanya apa ya? Misalnya kita kasih nama. Jadi setiap Jambon yang kita buat, kita bisa memberi nama. Misalnya belajar bersama. Jadi memberi namanya di sana. Nah, belajar bersama. Oke, kita okekan Bapak Ibu Guru. Nah, akan terlihat berat ini ya, salah tulis ya. Berarti kita sudah membuat suatu Jambon milik pribadi kita. Nah, ini yang kita beri nama bersama. Satu hal yang Ibu Bapak tahu, perlu tahu, kita bisa menggunakan Jambon ini ya untuk pribadi kita, atau bisa kita untuk kita bagi atau kita share. Nah, ini yang di share inilah yang sangat bermanfaat saat kita ingin berinteraksi dengan siswa-siswa kita untuk merubah segala kejenuhan mereka saat kegiatan belajar. Mereka perlu aktivitas, menulis, berpikir, berkreatif. Di sinilah tempatnya Bapak, Bapak dan Ibu. Jadi Google Jambon ini bagaimana penggunaannya seandainya ini sudah saya buat ya, misalnya sudah saya tata, ini saya pikirkan anak-anak nanti bagaimana dia berkreasi, berpikir seperti ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau materi-materi yang ingin saya sampaikan. Nah, kita bisa melakukan share atau bagikan. Nah, nanti jadi untuk membagikan kepada orang ini kan kita harus teks ini email per orang. Kalau untuk pembelajaran kan agak sulit kita mengetek, apalagi kita membagikannya di banyak banyak peserta. Kita bisa memilih di sini Bapak Ibu Guru, salin link saja. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, mungkin di sini sedikit saya sampaikan lagi bahwa pemilihan link ini ya Bapak Ibu Guru ada 3 pilihan. Dibatasi berarti hanya orang yang kita kirimi
link untuk berbagi untuk dia dapat mengakses. Kemudian di sini ada istilah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini Bapak Ibu guru bahwa link ini hanya bisa diakses saat teman-teman yang mempunyai link belajar ID. Jadi kalau link biasa, kalau punya email biasa tidak bisa masuk Bapak Ibu, tidak bisa masuk. Karena ini adalah milik kementerian. Jadi email ID belajar ini bisa terundang otomatis. Kemudian siapa saja. Nah, kalau siapa saja ini ya siapa saja dengan email berbeda bisa berkolaborasi di sini. Oke, selesai ya Bapak Ibu. Saya mau salin linknya, mau saya bagikan ke Bapak Ibu guru semua. Kita coba berkolaborasi ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang kita kirim ke link chat ya Bapak Ibu guru. Kita bagi, kita tempel di sini. Sekarang Bapak Ibu guru bisa lihat, bisa langsung menggunakan Jambon. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, di linknya, link share tadi, di sinilah cara kita berinteraktif dengan siswa kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin mencoba ya, bagaimana menggunakan Jambon ini. Nanti kita screen, kita izinkan ya, Ibu ya, Bu Anis ya, izinkan untuk screen share ya. Cara screenshot ini seperti yang di ini layar saya kelihatan ya, seperti yang disampaikan oleh teman tadi, bahwa di sini bisa klik di sini Bapak Ibu guru, ada tanda plus di sini. Siapa yang mau mencoba silakan. Di sini ada screen ya, Bapak Ibu bisa membagi. Di sini kan ada tab, ada jendela, ada seluruh layar. Apabila Bapak Ibu ingin mohon maaf Bu Ratna, ya. Itu maksudnya hanya lihat saja Bu, belum di ini. Hanya lihat, jadi kami belum bisa mengedit. Oh ya, sebentar. Belum saya klik tadi ya. Oke, bentar ya Bu. Sambil menunggu waktu, mungkin Bapak Ibu yang punya waktu bisa langsung menampilkan Jambonnya pribadi, boleh Pak Bu? Boleh mengganti ini ya Bu ya, editor. Nah, editor ya, ini tadi saya lupa. Editor ini sangat penting kalau kita hanya menginginkan murid kita melihat saja, mereka nonton kita lagi ngapain. Tapi kalau editor kita bisa kerja sama-sama, bisa berinteraksi seperti itu. Nah, di sini terdapat beberapa teman yang sudah masuk. Saya bisa lihat ini. Oh, di sini. Begitu juga dengan saat kita membagikan link selalu berinteraksi di Google Docs, Slide. Ini akan terlihat semua teman-teman di mana saja mereka sedang berinteraksi aktif ya saat dalam laman atau fitur yang sama. Ya Bapak Ibu guru boleh coret-coret itu layarnya, coba sambil dicoba kita lihat itu sambil kita pandu di Google, di Classroom ya. Di Classroom itu tugasnya apa saja, coba kita lihat dulu. Di Classroom hari Jumat itu LK terakhir ya, di paling pojok itu ada 3 layar. Mungkin Bapak Ibu langsung mencoba screenshot. Banyak cara ya Bapak Ibu, bisa dengan satu tombol saja, dengan menekan tombol di atas itu kalau istilah kita itu print ya Bu, kita kurang pintar berbahasa Inggris ya. Print screen ya, satu tombol saja sebenarnya sudah ter-screenshot. Nah, Bapak Ibu guru bisa coba ya. Ini Jambon, bikin nama, boleh tuh langsung dibikin Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru, bagaimana cara menambahkan kalau saya mau punya Jambon sendiri? Silakan klik plus, ada tanda plus di bawah tadi Bapak Ibu. Ada tanda plus. Ayo, tambahkan saja karena kita latihan, langsung ditempel saja. Ya. Mohon maaf Bu, ya. Ini hanya bisa dilihat Bu, kami harus minta akses dari jenengan dulu. Sekarang itu tadi sudah saya akses ya, sudah saya izinkan editor, mungkin jaringan saya. Bapak Ibu guru ini sudah ada yang berinteraksi, sudah ada ini siapa ini? Nah, ini sudah ada yang menulis nih. Nah, ini ya, ayo Pak Bapak Ibu guru, silakan tulis namanya di sini pakai screenshot. Misalnya saya, Ibu Ratna. Nah, oke, ayo Bapak Ibu silakan. Saya mau taruh di sini. Saya mau gambar lingkaran. Oke, silakan Bapak Ibu guru. Nah, seperti inilah prosesnya. Ini sudah masuk Bu, semua Bu.
Nah, begini. Kalau tugasnya bisa dilihat tadi mengganti judul. Oh ya sudah, silakan langsung diganti, langsung di screenshot. Nah, ini Bapak Ibu guru satu yang ingin saya kenalkan. Ketinggalan ini tadi namanya laser. Laser ini saat kita menjelaskan seperti ini. Ini namanya. Ya, ini namanya anak-anak lingkaran. Nah, seperti itu. Begitu kita lepaskan di layar dia akan hilang. Nah, anak-anak tahu enggak ini coretan apa? Waduh, tanda cinta terhadap Indonesia tanah air beta. Seperti itu Bu Guru. Jadi membantu kita mengarahkan tuster kita kemana. Ayo Bapak Guru silakan berkreasi. Mungkin ada yang ingin menulis atau memasang gambar silakan. Karena ini adalah kreasi. Jadi kalau mau menambahkan gambar boleh Bapak Guru foto-foto di sini. Nah, foto-foto di sini, kamera ya. Ayo deh langsung. Tidak hanya tulisan, boleh dihapus nih. Kalau dihapus langsung begini loh jadinya. Lah, habis kan? Nah, Bapak Ibu Guru begitu. Ayo lagi berkreasi silakan Bapak Ibu Guru. Nah, sangat indah sekali kalau kita lengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, saya punya jambon sedikit tadi sempat bikin tadi pagi Bapak Ibu Guru. Bagaimana sih kalau kita punya jambon ini kan bagaimana ini kita mengarahkan anak-anak. Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang membuat soal matematika. Luar biasa. Ya, inilah pemanfaatannya Bapak Ibu Guru. Jangan lupa di sini banyak pilihan. Ada kuas, ada stabilo, ada pen ya, bisa kita pakai dengan pilihan warna masing-masing. Thank you. Luar biasa ya Bapak Ibu. Saya rasa untuk tugas yang ada di tryout ini gampang sekali ya. Bisa memberi judul, tidak usah dicontohkan lagi. Tadi menulis di stick notes, catatan kecil atau catatan pengingat kita. Kemudian ada tugas ini menulis ya di papan tadi mengganti background sudah tadi ya Bapak Ibu Guru. Terus kita mencari minuman segar boleh ala Bapak Ibu Guru apa minuman yang disenangi untuk meramaikan. Yang penting intinya Bapak Ibu Guru sudah mengerti jambon. Bapak Ibu Guru, Mbak Anis saya izin siapa yang mau screen ya mau menggunakan Google Meet ini untuk berbagi layar. Kami beri kesempatan satu orang. Bagaimana untuk screen ini boleh ya, diizinkan Bu Ani ya. Siapa Bapak Ibu mungkin selama ini belum pernah menggunakan screen salah lagi saya Pak, maaf. Berbagi layar. Ini ada tanda plus boleh dipilih. Kami izinkan Bapak satu orang saja. Siapa mungkin Pak Muhammad Ali mau mencoba? Siapkan ke jambon saja, jambon Bapak nanti kita arahkan. Ayo, siapa yang mau mencoba? Monggo. Coba mencoba Pak. Nanti Google Meet ini begini. Ya, oh ternyata begini caranya kita ngajar sama anak-anak. Begini cara menggunakan berbagi layar. Mungkin ada yang mau mencoba, silakan Pak. Bu Heni muncul enggak? Bu Heni mau coba? Mau coba siapa Bapak Ibu yang mau mencoba saja. Jadi kita beri kesempatan untuk memanfaatkan. Oh ternyata kalau mau berbagi layar ngomong seperti bapak-bapak ibu-ibu tadi, saya klik ini dulu. Tapi ingat harus ada yang dipersiapkan untuk diklik. Misalnya diarahkan ke PowerPoint-nya disiapkan dulu Bapak Ibu seperti Mas Adi tadi. Mau mengarahkan kemana? Disiapkan layarnya yang mau diarahkan. Tinggal dibawa saja. Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau mencoba? Ayo kami beri kesempatan kepada peserta untuk mencoba bagaimana penggunaan Google Meet ini. Sekalian kita praktek ke penggunaan Jamboard tadi. Pokoknya bebas aja Pak. Yang penting Bapak, oh ternyata begini bisa dilihat semua peserta dan kami semua. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau angkat tangan biar host untuk menampilkan. Siapa? Ayo Bapak Ibu silakan. Yo, mungkin Bu Irma. Jangan khawatir Pak. Kita hanya berkolaborasi saja. Ternyata di Google Meet itu cara membagi layar atau screen share itu begini ya. Oh begini kalau tampilannya begini yang saya klik. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan mencoba. Kami beri kesempatan 3 menit atau 2 menit untuk menampilkan. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Tidak ada? Oh, Mas Satriawan itu mengangkat tangan. Ayo, silakan Mas. Silakan untuk berbagi layar bisa ya. Ini ada tulisan presentasi di samping angkat tangan itu ada kotak kecil ya Mas.
Di samping kotak kecil kan ada titik 3. Jadi untuk berbagi layar itu seperti yang kami lakukan, Bapak Ibu bisa mengklik. Klik saja berbagi layar, presentasikan, pilih dengan ayo silakan. Seluruh layar Anda ya? Boleh Pak, kalau seluruh layar Anda artinya semua layar yang tertangkap oleh kamera itu terekam. Nah, kalau untuk yang kedua ada pilihan kedua atau jendela, berarti jendela yang mana dibuka. Misalnya Bapak ya saja yang terbuka. Nah, seperti itu Pak. Jadi ada pilihan. Kalau tab ya silakan. Ini kita coba sambil berkolaborasi. Bapak mau yang mana? Mau ke jendela saja? Seluruh layar aja dulu nih. Oh boleh Pak. Ayo Pak, coba Pak. Silakan. Di share ya, share ya. Share ya. Yes, yes. Ini kok nggak mau keluar ya? Nggak mau muncul nih share-nya. Klik dulu Pak, klik dulu sudah. Seluruh layar. Iya, klik aja, klik layar, sudah. Setelah itu Bapak mau kemana? Arahkan kami kemana? Ke Jambon, Bapak buka Jambon. Nah, begitu sudah. Sudah tekan. Ayo Pak, ayo, yang lain boleh. Saya buka drive-nya dulu ya. Boleh ke drive, boleh. Yang terbuka boleh. Ya, boleh Pak. Ini baru ke Jambore. Jambore nasional ya Pak. Jambore. Coba Jambore yang tadi Bu Ratna Pak. Nah, ini yang Bu Ratna tadi. Boleh punya Bapak sendiri juga boleh. Yang kemarin kalau saya berarti saya harus yang tanda tambah ini ya. Tanda tambah untuk membuat baru. Bagi ke kami Pak, bagi ke kami. Beri kami sebagai editor untuk mengedit. Beri pengaturannya, bagi link di Google Chat. Kemudian beri editornya untuk edit. Jadi kami bisa sama-sama berkolaborasi. Editnya di mana ini Bu? Bagi link Pak. Share dulu. Share dulu. Ada tulisan share bagi di atas yang biru. Bagikan. Ya. Ke bawah aja Pak, ke bawah. Bagi link aja Pak, bagi link. Iya benar. Bagi link. Bagi link. Ya, bagi link terus pilih editor Pak. Pilih semua Pak, paling bawah. Semua bisa bagi link untuk semua. Pilih yang paling bawah. Ya, ada di situ Pak. Yang ini. Ya, itu pilihannya. Bagi link itu ya Pak. Siapa saja yang memiliki link ini yang Bapak bagi berarti kami semua satu kelas ini bisa. Ya. Ya, siapa saja yang memiliki link. Sudah Pak? Di sampingnya lagi. Ini saya tulis apa gimana? Ya Pak. Ini saya tulis dulu apa gimana ini yang di sini? Enggak usah ditulis, bagi link langsung Pak. Enggak usah ditulis. Ya. Nanti Bapak bisa coret-coret bareng-bareng. Kemudian pilih akses Pak, pilih akses pilih akses editor, pilih akses editor, pilih akses editor. Apa ini? Halo. Halo Bu Heni. Tadi Pak sudah diatur Pak, editornya pilih, jadi semua bisa bekerja seperti tadi. Mana Bu nilainya Bu? Nilainya di mana Bu? Tadi bagi link ya Pak. Bagi link tadi ya, masih ke Jambor. Bagi link ya Pak. Setelah bagi link Bapak pilih copy link, di sampingnya ada editor. Pilih editor Pak. Pengaturannya, iya. Yang mana Bu? Ntar ya, saya berbagi layar lagi ya Pak, Bu. Ya, jadi saya keluar dulu nih. Enggak usah keluar Pak, bisa aja, pelan-pelan saja. Nah Bapak, itu waktu berbagi link ya, berbagi link di samping link itu kan ada tulisan tuh Pak. Nah pilih editor, klik saja ujungnya yang ada kayak segitiga runcing itu pilih editor. Ada tulisan editor di situ Pak. Runcing di ujungnya, di bagi link tuh ada ujungnya sedikit berbagai editor. Udah Pak. Nah, pilih editor Pak, klik editor. Jangan hanya melihat. Kalau melihat kami tidak bisa Pak. Nah, itu kalau untuk anak murid boleh itu nanti ditahan linknya untuk melihat saja. Kalau kita di sini kan mau rame-rame, kita pilih editor. Sudah bisa Pak Satri? Bu di mana Bu? Ntar ya. Saya screen layar dulu ya Pak. Ya izin dulu. Ya, izin dulu. Ya. Saya buka dulu tab bagikan layar sekarang. Sudah terlihat Pak? Oke, bagikan. Ya, bentar ya Pak.
Nanti kalau muncul tulisan maaf itu disembunyikan saja Pak ya, ada tulisan panjang kan, hentikan berbagi, tulis sembunyikan saja supaya tidak mengganggu layar saat presentasi. Udah kelihatan Pak, Bu? Belum, Bu. Sudah kelihatan? Belum. Belum ya. Sudah. Pokoknya sudah ya? Sudah. Sudah. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini kan Pak Setiawan berbagi, bagikan. Nah, di sini karena kita banyak, jangan per orang, kita bagi link. Oke, klik nih Pak, klik bagi link, akan muncul di sini ada titik kecil kan? Nah, di sini kan ada pilihan dibatasi. Di kementerian ini maksudnya teman-teman yang punya akun yang punya akun belajar ID ini aja Pak. Kalau email biasa tidak bisa masuk. Nah, kita pilih ini. Kemudian jangan lupa Pak, di sini editor Pak ke samping. Editor. Sudah Pak? Kalau hanya di Oke Pak, bagi Pak. Bentar, saya coba dulu. Bagi dulu, saya hentikan. Ya, Bapak Ibu, kalau untuk tugas mungkin sudah tak usah dipraktekkan lagi ya. Yang penting udah tahu di screen ini begini. Oh, kalau judul di sini tempatnya. Kalau papan tulis mau pilih warna apa, begini. Untuk daftar makanan, Ibu bebas mau pilih minuman es cendol, es durian. Ini linknya saya share Bu ya. Share, ayo Pak, monggo. Kita coba sama-sama. Silakan. Oh, saya masuk ke dulu ya, ke presentasi dulu ya. Iya. Sharekan di chat Pak, di chat biar kami di chat untuk linknya, biar kami bisa bekerja seperti tadi. Jadi ini kalau untuk Ibu Pak, kalau gini cocoknya kelas berapa ya Pak ya Bu? Kalau Jambon ini kelas 1 cocok enggak ya Bu? Pak? Mungkin lebih enak itu kalau kelas atas Bu. Kelas atas ya. Matematika itu. Kelas atas ya. Ya. Share linknya yang mana ini Bu? Kirim ke Google. Copy link tadi. Link ya. Ya. Link. Copy, bawa ke chat, bawa ke room chat kita. Room chat. Ya, itu ada chat itu di samping Pak, sederet. Kalau untuk ya silakan paste di sana Pak. Oke. Iya, sudah nih punya. Ayo teman-teman, Bapak Ibu, kita coba. Sudah muncul lah, punya Pak Setiawan. Ayo kita garap Pak Setiawan. Boleh nih Pak Setiawan sambil coret-coret. Nanti aja ya. Nanti aja. Yang penting kan Bapak Ibu sudah tahu. Nah ini kami sudah masuk semua Pak Setiawan. Ini banyak teman ini. Ada Bu Anis, ada Pak Patihul Hirman, ada Bu Maria Soru, ada Pak Pacu, ada Bu Eni, ada saya. Nah begini Pak. Misalnya Bapak beri tugas, kami ikut menjawab juga. Nah, jadi kalau misalnya diberi tugas kan kami ikut menjawab. Nah, kalau Ibu Bapak menerangkan, anak-anak tidak boleh coret-coret nakal seperti ini. Bapak itu waktu membagi jangan editor, tapi view hanya melihat. Jadi kami melihat Bapak lagi nyoret apa, kami cuma menatap saja, tak berani coret-coret karena kami tak punya askes. Tapi kalau diberikan askes untuk coret ya begini Pak, kami nakal semua. Kami nakal semua. Ini ya Pak, kita coret-coret tak hapus. Tak hapus punya teman-teman. Habis lagi. Begitu Pak. Luar biasa. Nah, ini sudah ada yang menambahkan gambar. Waduh, enak tenan. Ada yang mau gambarkan foto sendiri, kamera, dari Grab, dari apa? Luar biasa ya Pak ya. Tapi saat kita mengatur editor ini, di editingnya, hanya yang bisa melihat saja. Ini tidak bisa Pak, hanya kita saja yang bisa bekerja menggunakan ini. Saat ngajar. Ini anak-anak namanya apa? Iya, S ini seger. S apa namanya? Nah, begitu, akan hilang. Karena ini laser aja, petunjuk saat kita menjelaskan. Nah, luar biasa ya Pak ya. Nah, luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu guru, beginilah teknik cara kita mengajar menggunakan papan tulis digital atau kita kenal dengan Jamboard ini yang ada di Google Meet. Nah, bisa kita bawa ke kelas, anak-anak kan kita ngajarnya ramai begini instruksi. Ramai sekali. Bapak mungkin melihat waktu, mungkin tidak perlu lagi kita peragakan, Bapak sudah mengenal Ya, halo.
Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, jadi tinggal screenshot saja tugas-tugasnya. Bagaimana tadi sangat sederhana sekali. Kemarin ada yang bertanya screenshot itu banyak, saya temukan itu ada 11 cara Bu Pak. Jadi dengan laptop yang bawaannya berbeda seperti Chromebook itu tidak kita temukan ya. Chromebook itu kalau mau screenshotnya adalah print scare-nya ya, print itu dengan tangkap layarnya ada layar besar. Tapi kalau Bapak Ibu yang menggunakan laptop yang biasa mungkin bisa dengan cara mencari bacaan print scare apa itu Bu Pak, saya baca print screen. Itu ditombol sekali aja itu Pak, tut gitu di layar atau mana yang mau dipicit tombol teks. Jangan cari kemana-mana, tinggal Bapak berpindah, saya mau nempelnya kemana, langsung paste atau Ctrl V ya, Ctrl V aja. Jadi jangan cari filenya tadi mana, selama Bapak langsung meng-screenshot otomatis mau dibawa kemana dia akan berpindah. Tinggal paste dengan cara boleh tempel dengan Ctrl V ya, boleh. Nah, seperti itu proses untuk screenshot. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Aduh, kenapa mati Dam? Oh, Bu Ratna keluar. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi presentasi dari Bu Ratna. Mohon maaf tadi mungkin belum sempat tampil, tapi sudah out dulu. Mungkin sinyal ya Bapak Ibu ya. Demikian tadi Bintek GWE kita pada kesempatan hari ini. Ada materi Google Form, Google Slide, Google Calendar, Google Meet, dan yang terbaru adalah Google Jamboard atau whiteboard digital. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita cukupi dulu ya Bapak Ibu. Kita jumpa lagi besok pagi di waktu dan jam yang sama. Atau mungkin nanti ada perubahan jamnya, kita akan share via grup gitu ya Bapak Ibu ya. Siap. Mohon sebelum halo Bapak Ibu. Siap. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu untuk pertanyaan. Henny, kami tampung dulu. Berhubung Bu Ratnanya sudah live karena terkendala oleh sinyal, kami tampung dulu. Besok kita tanyakan di sesi besok pagi. Gitu ya Bu Henny ya. Oke, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya. Tetap bahagia selalu Bapak Ibu. Amin. Silakan bisa live group Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.